Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, la rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar wa niyadu billah. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang maha tinggi, zat yang maha berkuasa atas langit dan bumi ini. Di antara alasan kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dipermudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan surga dengan talabul ilmi, dengan bermajlis ilmu, yang mana kita paham akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang mana jalan yang ia tempuh adalah perkara ilmu agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah, itu membalas kemudahan bagi dia, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju surganya kelak di yaumul qiyamah. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita haturkan, kita senandungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba yang dipermudah oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensyiarkan sunnahnya, kemudian berdakwah di atas sunnahnya, kemudian bersabar di dalam menghadapi ujian ketika kita istiqomah di atas sunnah tersebut. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita masih di bab, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan tentang muqaddimah tahsinul Quran. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai di bab terakhir, kita sampai di poin apa Pak? Poin yang ketujuh, apa itu? Yaitu membaca qiraatu basmalah, itu membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Quranul Karim. Dan membaca basmalah adalah perkara yang disunnahkan, yang harus kita baca sekalipun kita melaksanakan pekerjaan, bukan cuma sekedar membaca Al-Quranul Karim. Di sana ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap perkara yang di situ kita memulainya, kemudian di situ tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka perkara tersebut yang kita kerjakan fahuwa aqta atau fahuwa abtar.
perkara tersebut tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau terputus barokahnya. Maka dari sini para ulama memberikan faedah dengan hadis ini, ketika kita memulai bacaan, memulai kegiatan apapun, mulailah dengan kalimat apa? Basmalah. Mau menulis contohnya, agar tulisan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai menulis, tulislah dengan apa? Bacalah kalimat apa? Basmalah. Kemudian sebelum memakai baju, yaitu mulailah dengan kalimat apa? Basmalah. Sebelum kita mengambil makanan, mulailah basmalah. Sebelum kita memakan makanan, mulailah dengan kalimat basmalah pula. Agar apa? Makanan yang kita makan itu mengandung keberkahan. Tulisan yang kita tulis itu berkah. Ilmu yang kita baca sebelum kita memulai bacaan yang berkah pula. Mulailah dengan apa? Basmalah. Kecuali apa? Kecuali di kamar mandi. Maksudnya di dalam kamar mandi nggak boleh. Antum ngeten ya toh. Bismillah. Mungkin nggak boleh ini. Kecuali sebelum masuk kamar mandi maka boleh. Baik, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Itu apa? Bumi ini semuanya bisa digunakan untuk apa? Beribadah, kecuali apa? Kuburan dan kecuali kamar mandi. Wala siyama fi tilawatil Quran, dan terlebih ketika kita itu hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Yaitu apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Maka disunahkan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, terlebih di awal-awal surat membaca bismillah, kecuali awal surah Baro'ah, yaitu surah apa namanya? At-Taubah. Kemudian di antara perkara yang disunahkan, yang diperbolehkan juga adalah membaca di pertengahan ayat, yang kalau ayat tersebut kita memulai bacanya dimulai dengan apa? Dhamir, kembali kepada Allah, atau dimulai dengan lafzul jalalah. Saya ulangi. Kalau di pertengahan ayat, di pertengahan ayat, umpamanya kita memulai dari potongan-potongan Al-Qur'an di pertengahan ayat contohnya. Boleh kita memulai dengan kalimat bismillah, boleh. Selagi kalimat atau ayat yang pertama kali kita baca diawali dengan dhamir. Dhamir itu apa artinya? Kata ganti yang kembali kepada Allah. Contohnya, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Di dalam surah, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, hanya kepada Allah, yaitu tentang pengetahuan ilmu hari kiamat. Dikembalikan yaitu tentang pengetahuan hari kiamat. Ilaihi, kepada Allah. Atau lahu mulku, lahu, hunya kembali kepada Allah. Atau kalimat yang diawali dengan lafzul jalalah. Contohnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, contoh. Maka itu boleh memulai bacaan tersebut dengan basmalah. Kenapa? Karena ayat tersebut dimulai dari lafzul jalalah. Baik. Hadis yang mendasari ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan, menceritakan kepada kita semuanya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa rasa kantuk, yaitu ngantuk sebentar, kemudian apa? Ngantuk sebentar, bangun, kemudian Rasulullah tertawa. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma yadhakuka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan dirimu tertawa ya Rasulullah?
Maka Rasulullah mengatakan unzilat alayya suratun anifan, barusan saja turun kepadaku satu surat. Kemudian faqara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Itu Rasulullah memulai dengan kalimat bismillah. Itu bismillahirrahmanirrahim, kemudian inna a'tainakal kautsar. Nah, menunjukkan di sini memulai sebuah surat itu dimulai dengan basmalah. Itu dimulai dengan basmalah. Adapun yang sahih, pembahasan basmalah selanjutnya, poin selanjutnya, basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Qur'an. Itu yang sahih. Walaupun di sana ada ikhtilaf dari para ulama tentang apakah basmalah itu termasuk bagian dari surat atau tidak. Maka pendapat yang lebih kuat adalah bismillah bukan bagian dari surah Al-Qur'an. Baik. Basmalah bukan bagian dari surah di dalam Al-Qur'an. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tadi inna a'tainakal kautsar dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi basmalah itu adalah kalimat isti'anah, yaitu doa kalimat yang menunjukkan apa? Isti'anah. Isti'anah itu artinya memohon, meminta pertolongan. Dan isti'anah termasuk ibadah yang sangat besar. Saya ulangi. Jadi bismillah itu termasuk apa namanya? Doa isti'anah. Kemudian isti'anah itu adalah termasuk ibadah yang sangat mulia. Perhatikan. Saking mulianya isti'anah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan kalimat tauhid ibadah plus diberikan hasr di situ. Apa hasr ini? Apa hasr? Hasr itu artinya apa? Hasr pakai shad bukan pakai shin. Kalau hasr dengan shin, hasr dengan shad beda. Apalagi hasrun dengan sin beda lagi artinya. Ini pakai shad. Apa hasr itu? Apa? Yufidul hasra itu kalau dalam bahasa Arab itu. Hasr itu artinya apa? Apa Pak? Bukan pembatas. Pembatas nanti portal artinya. Sebuah kalimat pembatasan. Itu ya. Mana itu ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Itu kan sebuah kalimat pembatasan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyembah. Hanya dibatasi, hanya kepada Allah kami menyembah. Boleh enggak kita menyembah selain Allah? Enggak boleh, walaupun isyaratan, walaupun itu kesengajaan, enggak boleh. Menyembah selain Allah boleh atau tidak? Enggak boleh. Walaupun bentuknya apapun itu, enggak boleh. Kalau di situ ada isyarah penyembahan kepada selain Allah, enggak boleh. Kenapa? Karena hanya dibatasi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Plus kata Allah Subhanahu wa taala setelah iyyaka na'budu apa itu? Iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Hanya kepada Allah mutlak kami meminta apa? Pertolongan. Berarti menunjukkan bahwasanya meminta pertolongan itu ada apa namanya? Ada ancaman kalau kita meminta pertolongan dengan meminta kepada yang salah. Maka hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Meminta pertolongan. Makanya bismillah termasuk apa tadi? Kalimat isti'anah yang di situ sebenarnya pembahasannya luas ya. Selama ini kita mengerti bismillah itu cuma ya udah bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Padahal di sini ada ilmu yang sangat luas sekali tentang kalimat bismillah itu. Ilmu yang sangat luas sekali. Salah satunya tadi bahasanya bismillah satu bukan bagian dari apa tadi? Surat di dalam Al-Qur'an kecuali
termaktub di dalam sebuah ayat di dalam surah An-Naml. Ya, di situ sejarah menyatakan orang yang pertama kali mengucapkan bismillah adalah Nabi Sulaiman, gitu kan, Nabi Sulaiman. Itu termaktub di dalam surah An-Naml ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada siapa? Jangan dikatakan Ratu Bilqis lagi ya Pak ya, karena itu tidak ada penetapan tentang Ratu Bilqis, itu nggak ada. Tidak ada. Wallahualam itu entah dari Israiliyat atau dari mana. Yang betul itu dari Malakatus Saba. Malakatus Saba itu ratu dari Saba. Jadi artinya bukan Ratu Bilqis, bukan. Tidak ada sejarah yang menulis itu Ratu Bilqis, tidak. Yaitu Ratu Saba. Yang mana ketika dia diberikan kitab oleh Nabi Sulaiman, beliau mengatakan inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sejarah mencatat beliau yang pertama kali mengucapkan basmalah. Baik, itu tentang masalah basmalah. Ya, sedikit ringkas tentang basmalah. Jadi ada beberapa poin tadi tentang catatan bismillah. Salah satunya boleh kita membaca basmalah di pertengahan ayat ketika ayat tersebut yaitu dimulai dari apa tadi? Kata ganti kembali kepada Allah, atau ayat dimulai dengan lafdzul jalalah, maka boleh. Baik. Selanjutnya setelah poin yang ketujuh yaitu membaca basmalah, yaitu yang selanjutnya poin yang ke-8 adalah qiraatul Qur'ani tartila, yaitu membaca Al-Qur'an itu dengan apa? Tartil. Ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Itu dalilnya di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Apa makna tartil? Mana tartil, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu apa? Mentajwidkan huruf dan mengepaskan waqaf. Yaitu apa? Mentajwidkan huruf dan menyesuaikan, mengepaskan, yaitu waqaf. Itu makna tartil. Jadi hak-hak huruf tajwid itu artinya apa? Tajwid itu, ya saya artikanlah, saya dahulukan. Tajwid itu maknanya secara bahasa itu berasal dari kalimat jawada yujawidu ay hasana yuhassinu tahsinan ay jawada yujawidu tajwidan. Makna tajwid secara bahasa itu membaguskan. Itu makna tajwid secara bahasa itu membaguskan. Nah, bagi antum yang belum mengetahui makna tajwid, jadi tajwid itu secara bahasa artinya membaguskan. Kenapa? Karena dari sama makna dengan kalimat hasan yuhasinu. Adapun secara istilah makna tajwid itu adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu memberikan setiap huruf itu hak huruf dan mustahak huruf. Itu makna tajwid. Secara istilah tajwid itu ada apa artinya tadi? Memberikan secara istilah. Kalau secara bahasa tadi tajwid apa artinya? Membaguskan, ya. Jawada yujawidu ay hasan yuhassinu tajwidan, itu tahsinan. Secara bahasa tajwid itu artinya membaguskan. Adapun secara istilah tajwid itu yaitu memberikan setiap huruf itu hak huruf dan mustahak huruf.
Itu makna tajwid. Itu memberikan setiap huruf itu haknya dan mustahaknya. Haknya itu apa? Ya makhraj dan sifat, itu hak huruf. Mustahaknya adalah sifat-sifat yang ada pada hukum-hukum yang ada pada huruf tersebut. Nah, itu tajwid. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Ketika membaca Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil tadi? Kembali ke awal, yaitu mentajwidkan huruf dan mengepaskan wukuf, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Maka para jamaah azanillahu wa iyakum jami'an, perhatikan, kalau kita itu membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dengan dua poin ini kita gabungkan dan kita sempurnakan, yaitu ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwidnya benar, pas betul tajwidnya itu, makhoridnya, sifatnya, ahkamnya, adanya, itu pas semuanya betul. Kemudian plus berhentinya di mana, kemudian memulainya di mana, itu ngepas, maka sempurnalah bacaan Al-Quran kita itu. Tidak akan cacat Al-Quran kita yang kita baca ketika kita mensinkronkan dua perkara ini. Nah, kalau sampai dua perkara ini salah satunya timpang, rusak, contohnya orang tersebut itu bacaannya bagus Ustaz, tajwidnya sih sempurna, dia makhoridnya ngepas, sifatnya ngepas, hukum-hukumnya tahu, idghamnya, ikhfa'nya, izharnya, mutamasilainya, mutajanisainya, mutaqaribannya, semuanya ahli. Tapi sayang, ketika berhenti bacaan, menghentikan bacaan, memulai bacaannya timpang, salah, maka cacat tidak bacaan itu, cacat, dan cacatnya malah bisa jadi sampai taraf cacat yang fatal. Itu kan, cacat yang fatal. Karena cacatnya bacaan itu kan ada dua, disebut dengan lahan, itu kan, lahan jali sama lahan khafi. Lahan itu kan cacat, kesalahan bacaan. Kalau kesalahannya kesalahan ringan, oke lah, itu masih bisa ditoleransi. Contoh kurang rokoahnya bismillah, contoh bismillah, itu masih bisa ditoleransi. Karena apa? Artinya masih oke. Tapi kalau cacatnya itu fatal, maka nggak ada toleransi bagi dia. Bahkan kalau dia imam, kalau dia menjadi imam, kemudian dia memiliki cacat yang fatal di dalam membaca Al-Fatihah, maka sholatnya diancam dengan apa? Tidak sah, tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, enggak sah sholat seorang hamba ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca di sini dua maknanya, mutlakon enggak membaca, tapi enggak diganti dengan yang lain selain Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah boleh enggak diganti dengan bacaan yang lain, Pak? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang bilang tidak? Boleh. Diganti dengan apa? Takbir, tahmid, dan tahlil, boleh. Dengan syarat dia belum hafal Al-Fatihah. Dengan syarat apa? Dia belum hafal Al-Fatihah. Contoh mu'alaf gitu. Kecuali kalau antum mu'alaf baru Islam tadi gitu, sebelum adzan maghrib Islam gitu kan, mandi kemudian sholat maghrib, kan bisa jadi dia nggak hafal Al-Fatihah. Maka diganti dengan apa? Takbir, tahmid, dan tahlil atau tasbih, boleh. Gitu kan. Maka itu boleh. Kalau kita yang sudah hafal gimana? Jangan coba-coba ente. Saya takut Ustaz kalau bacaan Al-Fatihah saya salah, akhirnya saya Allahu Akbar, kemudian apa? Subhanallah, 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 subhanallah gitu. Nggak boleh kalau seperti ini. Maka yang belum hafal pun maka wajib menghafal. Kalau baru mu'alaf ada udzur, gitu loh, ada udzur.
Nah, kembali ke permasalahan tadi, yaitu apa yang dimaksud tartil tadi, yaitu apa tadi? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Seseorang terkadang yang dimana tajwid itu apa maknanya tadi? Memberikan hak huruf dan mustahak huruf. Nah, seseorang ketika memberikan hak huruf dan mustahak huruf terkadang bagus, makhorijnya bagus, sifatnya bagus, tata cara berhentinya salah. Maka ini pun juga bisa cacat bacaan dari orang tersebut. Maka ini bacaan-bacaan yang cacat, contoh. Baik. Maka ketika seseorang masih punya aib, kecacatan yang fatal di dalam masalah bacaan Al-Quran, maka dia tidak layak menjadi imam sebenarnya, gitu sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan standar imam itu apa? Ya ummul qaumu aqra'uhum likitabillah. Orang yang paling berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling fasih, paling paham terhadap Al-Quran. Baik. Maka ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, kembali ke tadi bahwasanya membaca Al-Quran dengan tartil ini diperintahkan, dan perintah di sini al-amru lil wujub. Baik. Karena perintah di dalam nas itu ada 3, Pak. Saya ulangi, ini penting ya. Ini terkadang ini apa namanya? Sedikit nyerempet ke usul ya. Perintah di dalam Al-Quran itu ada 3. Apa itu? Apa, Pak? Oh, diam semua. Perintah di dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada 3. Apa itu? Perintah yang menunjukkan apa? Wajib. Kemudian perintah yang menunjukkan apa? Sunnah. Kemudian ada perintah yang menunjukkan untuk meninggalkan. Itu perintah untuk apa? Litarki. Perintah untuk meninggalkan. Perintah di dalam Al-Quran itu lil wujub. Wujub itu apa? Yang hukumnya wajib. Contoh wa aqimus sholah itu kan. Wa aqimus sholah itu menegakkan sholat, hukumnya apa menegakkan sholat? Ya wajib. Wa aqimus sholah sunnah, ya enggak. Ada perintah yang selanjutnya apa? Sunnah. Kalau itu memang ada catatan sunnah di situ. Contoh, ada ayat yang berbunyi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Padahal di situ ada perintah fatahajjad. Fatahajjad itu artinya apa? Fi'il amr toh. Tahajudlah kamu itu loh. Tahajud. Tapi ternyata ditakyid, dikasih catatan selanjutnya nafilatal lak. Nafilah, apa artinya nafilah itu? Ini sebagai amalan sunnah tambahan untuk dirimu gitu. Berarti sholat tahajud hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Tapi sayangnya mah gitu. Sayangnya kita dengan para salafus soleh ketika menyikapi amalan sunnah, bedanya cuma di logat saja, logat cara ngomong. Apa itu? Salafus soleh dulu rajin mengamalkan sunnah karena tahu itu adalah amalan sunnah, maka rajin. Beda dengan kita toh. Kita kenapa gak mengamalkan sunnah? Ya karena tahu itu cuma sunnah gitu loh. Bedanya cuma di situ tok gitu. Para sahabat itu rajin mengamalkan qobliyah ba'diyah. Kenapa? Tahu karena itu amalan sunnah. Kenapa kita tidak rajin ba'diyah qobliyah? Ya karena itu cuma sunnah, sama gitu. Yang satu meremehkan, satu memuliakan gitu. Nah, maka kita ikuti langkahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Dari Ummul Mukminin Hafsah, bahasanya beliau mensifati bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u bi surati fayurattiluha. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 733. Rasul alaihi salatu wasallam diceritakan oleh Ummul Mukminin Hafsah,
Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi surati fayurattiluha. Membaca satu surat itu kemudian Rasulullah mentartilkan, disempurnakan betul maknanya dari bacaan yang Rasulullah baca itu. Nah, contoh surat apa contoh ya? Contoh apa contoh? Ya semua surat lah, semua surat benar-benar disempurnakan. Sehingga apa? Perhatikan ya ikhwah, tartil itu menghasilkan faidah, dan tartil itu bisa menjadikan kita tajam di dalam mentadaburi ayat. Tartil bisa menyebabkan apa? Tadabbur. Kenapa? Karena dia pelan sambil mengambil faedah dari ayat yang ia baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Benar-benar qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Berarti kalau kita membacanya tartil, agak pelan, kita kan ada kesempatan untuk mengambil faidah dari ayat yang kita baca. Coba kalau antum bacanya yang berepet itu, satu nafas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa faedahnya? Ya cepat. Nah, maka susah kita untuk mengambil faedah. Makanya para sahabat dulu disifati ketika Rasulullah SAW membaca ayat tentang azab, para sahabat ngapain? Nangis. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat tentang surga, para sahabat ngapain? Tersenyum. Kalau kita campur aduk, kapan nangis, kapan tersenyum, nggak tahu gitu. Kapan kita tersenyum? Alhamdulillah. Kenapa? Kok tersenyum seneng? Kenapa? Baru selesai saat imamnya. Kapan kita menangis? Imannya panjang Ustaz, kepanjangan. Saya kira antum nangis itu menghayati ayat gitu, ternyata kepanjangan imam. Allah musta'an gitu. Saya pernah menemui juga sama, lucu gitu kan. Ada murotal masyayikh gitu kan, wow, bacaannya mendayu sampai bener meringin nangis gitu kan. Teman saya, kenapa kamu nangis? Artinya apa? Enggak tahu, penting di hati masuk aja. Lah terus kamu nangisnya apa? Enggak tahu saya. Padahal itu ayatnya surga loh itu. Kok kamu nangis? Enggak mau. Nah, ini tartil. Di antara faedah tartil, bahasanya tartil itu ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, apa tadi? Tamamul makna. Di antara faedah tartil apa? Kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil, kita benar-benar apa tadi? Tamamul makna. Apa tamamul makna itu? Maknanya sempurna. Ala ma arada bihillah. Sempurna sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak kalau nggak ngerti tartil, saya kasih contoh permisalan. Ketika seseorang membaca surah Al-Qadr, ini sering ini. Kasus ini sering terjadi ini. Cek nanti ketika imam di bulan Ramadan tuh. Terlebih kalau imamnya imam tembak, imam dadakan tuh. Ada itu yang membaca seperti ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada nggak seperti itu? Ada nggak di tempat antum? Ada nggak Pak? Di tempat saya ada tuh.
Ada nggak di tempat antum ada? Atau sebagian antum pelakunya ketika imam ini? Ini dibenarkan nggak Pak? Tidak dibenarkan. Antum yang sedikit yang ngerti lugas apa sih? Nah, Pak Narman ya. Min kulli amrin salamun, gitu kan? Itu secara lugas bener nggak? Padahal min kulli amrin, amrin itu apa? Kasrah tanwin. Salamun. Salamun berhenti tok loh, nggak lanjut loh. Benar atau salah itu? Ya salah tuh, seharusnya salamin gitu kan. Tapi kan ayatnya salamun. Berarti nggak boleh melanjutkan itu. Kalaupun pengen melanjutkan, sempurnakan ayatnya. Jangan berhenti tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini secara bahasa nggak benar, kedua secara riwayat pun juga nggak benar. Karena min kulli amr di situ ada riwayat waqaf sunnah, yaitu waqaf apa? Sunnah. Nah, terkadang ada itu seperti itu. Apalagi kalau sudah malam Lailatul Qadar itu sering banget dibaca itu. Langganan itu. Baik. Nah, maka faedah yang pertama ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil apa tadi? Satu, tamamul makna, kemudian menyebabkan kita bisa mentadaburi Al-Quran. Itu seseorang ketika membaca tartil itu apa? Menyebabkan orang tersebut bisa mentadaburi Al-Quran. Sehingga apa ya ikhwah? Apa dampak yang akan didapat ketika seseorang bisa mentadaburi Al-Quran? Maka ziyadatul iman. Ketika seseorang itu bisa mentadaburi Al-Quran, maka di sana orang tersebut akan bertambah imannya. Karena gini Pak, nyun ngapunten. Ada orang membaca Al-Quran tapi imannya nggak bertambah. Ada atau tidak? Banyak. Apa penyebabnya? Ya karena dia tidak paham dengan apa yang ia baca dan tidak bisa mentadaburi dengan ayat yang ia ungkapkan, yang ia baca. Padahal di antara sifat orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat bertambah imannya. Ada sebagian kaum muslimin membaca Al-Qur'an enggak ada perubahan sama sekali sebelum membaca dan setelah membaca, enggak. Santai aja. Kamu membaca Al-Quran setiap hari rutin nggak? Rutin. Berapa sehari? 1 juz Ustaz. Saya emang nggak lewat 1 juz. Kapan? Setiap pagi. Berapa menit? Nggak nyampe 30 menit Ustaz. Nggak nyampe 30 menit. Tetapi masih mengamalkan riba, masih berdusta, masih berbohong, masih bermaksiat. Walaupun rutin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak merubah hidupnya, tidak menambah iman untuknya. Maka ada seperti ini. Baik. Yaitu dengan apa? Mentartilkan Al-Quran. Karena tartil apa tadi? Kalau kita membaca dengan tartil akan sempurna makna, kemudian akan bertambah iman. Kemudian apa tadi? Karena akan mampu mentadaburi Al-Quran. Dan makna tartil tadi tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Baik. Untuk melengkapi bab tartil yang selanjutnya, yaitu poin yang selanjutnya, yaitu tazyinus sauti fi tilawatil Quran. Yang kesembilan
adalah memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Itu memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini indah, kemudian keluar yaitu kalamullah, Allah itu maha indah, kemudian Al-Quran ini indah, kemudian disampaikan oleh malaikat yang mulia, diterima oleh nabi yang mulia yang indah pula. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasani yazidul qur'ana hasanan. Perhatikan, Rasul SAW pernah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, itu nomor hadis 1468. Rasul SAW bersabda, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah, perindahlah Al-Quran dengan suaramu. Fa inna sautal hasan yazidul qur'ana hasanan, karena suara yang indah di dalam membaca Al-Quran akan menambah keindahan Al-Quran. Perhatikan, di sini ada hadis yang bisa kita ambil faedah penting banget, yaitu zayyinul qur'ana bi aswatikum. Di sini ada perintah wajib, yaitu untuk memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Itu untuk menghias, memperindah suara di dalam membaca Al-Quran. Maka nggak boleh membaca Al-Quran itu roto, kemudian cepat-cepat, Yasin wal Quranil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim ala, kemudian bla 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 dan sebagainya. Maka ini nggak boleh membaca Al-Quran seperti ini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kira-kira indah Al-Quran seperti ini? Ini imam seperti ini, saya yakin yang sakit jantung ini sembuh insya Allah, ganti stroke. Maka hiasi, pertama itu. Kedua, diantara faedah hadis ini, bahwasanya kita wajib membedakan bacaan Al-Quran dengan bacaan selain Al-Quran. Kenapa? Karena dikhususkan di sini Al-Quran, zayyinul Quran, zayyinul Quran, hiasilah Al-Quran, perindah Al-Quran itu dengan bacaanmu. Berarti yang lain seperti hadis tidak. Kalau hadis saja tidak, malah sekarang itu gembar-gembor kalau nyanyian. Wow, nyanyian itu ada les suara. Nah, ada apa? Les suara, nyanyi gitu kan. Giliran Al-Qur'ane sak nyantole. Sak keneke. Baik. Kemudian di sini faedah selanjutnya, Rasulullah mengatakan bi aswatikum, bukan bi aswatihim atau bi aswatihi. Menunjukkan hadis ini faedahnya adalah kita wajib menggunakan suara diri sendiri dan tidak boleh menjiplak suara orang lain. Takalluf itu. Maka takallufan fi tilawatil Qur'ani haram. Menjiplak suara orang lain itu maksudnya gini loh Pak, saya itu pokoknya harus nadanya seperti imam Masjidil Haram, dipelajari setiap hari itu, cengkoknya, kemudian apa lagi, kerakalnya, kemudian apa lagi, beloknya, lurusnya, disama-samain. Kan ada seperti ini ya, pokoknya niru-niru, pokoknya kalau enggak Syekh Fulan saya itu, pokoknya ngefan taklid sama Syekh Fulan. Ada seperti itu ya. Bukan berarti di sini dilarang mendengarkan murotal loh Pak, beda loh. Mendengarkan murotal boleh, tapi kalau sampai takallufan,
Takalufan itu menyengaja bikin-bikin, memperberat diri untuk meniru si fulan sampai bisa suara si fulan. Sampai kasetnya 5 versi Syekh fulan itu dibeli semuanya. 30 juz. 5 bacaan Syekh fulan dibeli semuanya. Kenapa? Karena saking pengen nirunya itu Syekh fulan itu. Karena bukan seperti ini hakikat dari Al-Quran itu. Maka Rasulullah mengatakan bi aswatikum, dengan suara kalian, bukan suara mereka. Lah suara saya itu yo koyo ngene sat. Koyo dream diglindingke. Terus piye? Ah, yang penting itu diperbagus, kemudian dibeneri tajwidnya udah. Dan dari sini ayo ikhwah bisa diambil faedah selanjutnya. Nih. Ada hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dan Hudzaifah ini adalah sahabat yang mulia yang terbiasa dengan menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah. Yaitu siapa tadi? Hudzaifah bin Yaman. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Fa innahu sayaji'u ba'di qaumun yurajji'una al-Qur'ana bitarji'il ghina maftunatun qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum. Akan datang nanti suatu kaum yang membaca Al-Quran itu landasan pondasinya cuma nada, suara tok, sehingga yang membaca terfitnah, yang mendengar terfitnah pula. Nah, pokoknya suara bagus ini bener. Wah, itu suaranya mendayu-dayu, saat itu orang bisa bikin mabuk, itu bisa geol-geol ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Suaranya antas, nyempreng, dayu, tinggi. Nah, apakah ini dibenarkan? Tidak. Kalau tidak sesuai dengan tajwidnya. Maka standar kebenaran Al-Quran bukan dari suara, bukan dari mendayu-dayunya, tidak. Tapi apa tadi? Tartil tadi loh. Kebenaran bacaan itu ditinjau dari tartil, bukan suara yang panjang, bukan. Dan kata Rasulullah di hadis tersebut, beliau mengatakan maftunatun qulubuhum wa qulubu man yujibuhum. Yang membaca terfitnah, yang mendengar juga terfitnah. Kenapa terfitnah? Karena nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti mana benar mana salah. Yang penting itu suaranya apik, ditampilkan di mana-mana. Dan waliyadzubillah sekarang ada video tuh, baca Quran suaranya panjang-panjangan, kemudian disawer uang. Waliyadzubillah. Pernah lihat itu video, Pak? Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah pelencengan yang sangat jauh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penambah untuk pengingat kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.